Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Suri Pambudi. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu di multimedia pembelajaran interaktif saya. Yaitu kita bahas hari ini topiknya sifat koligatif larutan. Lalu ininya sasarannya adalah kelas 12 SMA, semesternya ganjil. Lalu KD-nya menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis, serta menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah mengetahui pengertian sifat koligatif larutan, yang kedua memahami tentang penurunan tekanan uap, memahami tentang penurunan titik beku, memahami tentang kenaikan titik didih, memahami tentang tekanan osmotik, dan menganalisis perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, kita akan memilih menunya. Kita pilih pendahuluan terlebih dahulu. Di sini ada analisis data. Perhatikan data berikut ini. Nah, di situ ada senyawanya, ada konsentrasinya, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku. Jika dilihat, ada berapa jeniskah larutan pada tabel di atas? Ini ada berapa jenis? Lalu, berapa konsentrasi dari masing-masing larutan? Ini konsentrasinya. Lalu bagaimana kenaikan titik didih dan penurunan titik beku? Maaf, ini salah ya. Titik beku masing-masing larutan. Dari ketiga pertanyaan ini kita nanti akan dapatkan. Kita analisis satu-satu ya. Ini senyawanya ada 3 jenis, tetapi konsentrasinya sama, yaitu 0,1 molal semuanya. Walaupun 3 senyawa ini berbeda, akan tetapi karena konsentrasi larutannya sama, maka akan menghasilkan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang sama. Nah, ini sama, ini juga sama. Dari situ kita dapatkan kesimpulan bahwa pengertian sifat koligatif larutan yaitu sifat larutan encer dan tidak mudah menguap dan hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis larutannya. Jadi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya saja. Selama jumlahnya sama, maka sifat koligatif larutannya sama. Di sini ada 4 jenis sifat koligatif. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Keempat sifat ini kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, kita bahas macam-macam konsentrasi yang akan kita gunakan untuk menghitung sifat-sifat koligatif. Yang pertama yaitu ada fraksi mol. Fraksi mol ini adalah
perbandingan jumlah mol suatu zat dalam larutan terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Bahasa mudahnya, fraksi ini adalah sebagian dalam seluruh. Jadi, ada dua jenis, yaitu fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Kalau fraksi mol zat terlarut, maka mol terlarutnya dibagi dengan mol total. Kalau yang pelarut, mol pelarutnya dibagi mol total. Dan didapatkan fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut sama dengan 1. Untuk contohnya, hitunglah fraksi mol zat terlarut bila bla 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 ini. Ini penyelesaiannya. Mol NaCl-nya berapa? Dan ini dicari dulu molnya, lalu mol H2O-nya berapa. Selanjutnya, silahkan dihitung menggunakan rumus ini tadi ya. Lalu yang kedua adalah kemolalan, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut. Rumusnya seperti ini, mol dibagi kilogram pelarut, atau bisa juga dijabarkan gram terlarut dibagi mR-nya. Ini karena ini jabaran dari mol, lalu kilogram ini diubah jadi gram. Ini kalikan 1000 ya. Contoh soalnya, jika kita melarutkan 9 gram gula sederhana. Nah, ini seterusnya. Dan jawabannya adalah cari aja M-nya dan didapatkan 0,1 molar. Selanjutnya yaitu kemolaran yang sudah kita pelajari di kelas 11, di kelas 10 juga, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Mol dibagi volumenya, bisa dijabarkan seperti tadi ya. Ini tidak perlu dikasih contoh karena sudah biasa memakainya. Lalu ada juga persentase juga paham lah, yaitu massa zat terlarutnya dibagi massa terlarut ditambah massa pelarutnya dikalikan 100%. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa lihat deskripsi pada video ini untuk memahami perintah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.